Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai kulkas Sukis tidak dingin. Nah, untuk kulkas Sukis ya, kulkas minuman. Di sini untuk kulkas minuman itu kurang dingin ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin berbagi cara menangani atau penyebab dari kulkas minuman atau kulkas Sukis ini tidak dingin ya. Nah, diantaranya untuk kulkas minuman atau kulkas Sukis ini yang penyebab tidak dingin, yaitu diantaranya mulai dari kipasnya. Nah, teman-teman bisa cek ya di rumah yang mempunyai kulkas Sukis atau kulkas minuman yang nggak dingin. Teman-teman bisa cek di sini di bagian kipas ya, di bagian kipas. Nah, jika kipas kondensor ini tidak berputar ya, tidak berputar, itu menyebabkan kulkas minuman itu tidak dingin. Nah, tanda-tanda dari kipas ini rusak atau berfungsi ya, teman-teman biasanya kan kalau kita buka seperti ini ya, kita buka Sukisnya, biasanya kan di sini ada udara ya teman-teman ya, ada udara yang menghembus ke atas supaya di bagian sini, di bagian kaca ini tidak ngembun. Nah, itu tanda-tandanya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, atau teman-teman bisa buka tutup di bagian sini. Oke ya, ini yang pertama penyebab dari kulkas Sukis atau kulkas minuman itu tidak dingin. Nah, yang kedua, coba teman-teman cek juga di bagian kipas ini. Nah, kipas ini berputar atau tidak. Nah, kalau misalkan kipas yang di atas ini tidak berputar, itu tidak akan dinginnya tidak akan maksimal. Karena kenapa? Karena kipas ini mendorong di bagian evap ini supaya bisa bersirkulasi atau mendinginkan minuman secara maksimal. Kalau misalkan tidak ada kipas, itu tidak akan maksimal teman-teman ya. Karena biasanya kalau minuman itu kan terlalu full ya, sehingga tidak bisa mendinginkan celah-celah dari dari minuman tersebut. Nah, ini coba teman-teman lihat, kalau misalkan mati, teman-teman bisa ganti. Kalau misalkan cuman macet, nah di sini teman-teman bisa bongkar untuk dinamonya ya, dan bersihkan menggunakan sejenis bensin atau oli lah, kasih pelumas ya, supaya tidak seret lagi teman-teman ya. Nah, yang kedua, untuk kulkas minuman ataupun kulkas Sukis ini sudah diperbaiki ya. Jadi sudah diperbaiki oleh teknisi. Tapi di bagian sini ya, di bagian sini itu hanya ada bunga es di bagian sininya saja. Dan untuk keseluruhan kipas atas dan kipas bawah itu normal. Tapi di bagian sini itu tidak rata. Jadi ada bunga es, cuman ada di sini. Seharusnya kan itu rata teman-teman ya. Nah, ini rata sampai sini, sampai bawah. Kalau misalkan ada bunga es di bagian atas saja seperti ini, itu dinginnya juga tidak akan maksimal. Disebabkan karena kenapa? Biasanya ketika faktor kulkas Sukis ini mengalami kebocoran di bagian kondensor ya, biasanya di bagian bodi ini kan panas ya. Nah, ketika sudah mulai kropos dan kita lakukan pergantian, tapi kita tidak flushing terlebih dahulu di bagian evaporator ini, nah penyebabnya nanti akan kambuh lagi ya. Karena kenapa? Di sini saya haruskan bersihkan dulu, karena ini tandonan oli nanti teman. Yang paling bawah ini tandonan oli. Ini jalur ya. Nah, ini jalur. Oke, ini jalur yang menuju ke bawah. Nah, ini endapan oli itu ada di sini, ada di bawah. Seperti itu ya. Nah, ketika sudah oli ini sudah numpuk, nggak dibersihkan terlebih dahulu, nanti kulkas ini lambat laun itu akan kambuh lagi.
dan nanti akan menyebabkan freon itu akan berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, nanti bunga esnya ada di sini saja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi langkah ya yang harus kita lakukan yaitu kita flashing. Kita flashing terlebih dahulu, baru kita lakukan pengisian freon dan pergantian kondensor. Nah, ini banyak sering saya sering jumpai mengenai kulkas kulkas minuman atau kulkas cookies ini tidak dingin. Di antaranya biasanya itu sering terjadi itu di bagian kipas ini. Yang pertama saya sebutkan. Nah, ini sering rusak nih teman-teman. Kenapa sering rusak? Dikarenakan ini langsung terhubung ke PLN langsung untuk kipasnya nih. Jadi kipas ini berputar selama kulkas minuman ini atau kulkas cookies ini selama hidup. Jadi misalkan hidup 1 tahun, ya udah ini akan hidup 1 tahun, nggak mau berhenti. Nah, seharusnya ketika mesin kompresor itu mati, nah kipas ini ikut mati teman-teman, ikut istirahat, supaya kipas ini juga tidak panas untuk di bagian spoolnya ini gitu. Kalau misalkan mesin kompresor nyala tapi kipas ini tetap aja nyala, ya modiar ininya nih yang cepat kalah. Jadi kita rubah. Nanti saya buatkan videonya ya, cara merubahnya ya seperti apa. Dan sering juga yang terjadi itu kebocoran di kondensor. Nah, di kebocoran kondensor itu ada di bagian bodi sini nih, list bodi ini. Itu sering terjadi kebocoran karena kondensor itu sendiri terbuat dari besi ya teman-teman ya. Terbuat dari besi sehingga semakin lama itu semakin keropos dan harus kita lakukan pergantian kondensor. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ada kendala kulkas minuman atau kulkas cookies itu tidak dingin, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Kita akan cek ya di bagian kipas-kipasnya, di bagian kipas atas ataupun kipas bawah, dan kita lihat juga untuk di bagian freshernya. Nah, kalau misalkan di bagian freshernya, jika teman-teman tidak mempunyai alat, teman-teman bisa panggil teknisi ya teman-teman ya untuk melakukan perbaikan ini. Nanti kalau misalkan diterus-teruskan nanti akan menyebabkan kompresor itu semakin lemah, nanti akan merembet teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share ya. Dan juga jika ada pertanyaan mengenai kulkas minuman atau kulkas cookies ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab teman-teman ya. Oke, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.